ketua kelas. Pada ketua kelas, mohon dipimpin. Baik, Bu. Semuanya, siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita hentakkan tadi, pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sepertinya ada yang kurang dari kelas ini. Ada yang tidak berangkat ya? Ada, Bu. Siapa yang tidak berangkat ini? Cika, Bu. Kenapa Cika ini? Mungkin Sudah sakit, disakiti Bu. apa sama ibu? Hari ini alasannya sakit. Kemarin Alfa sudah tidak mengirimkan surat kepada ibu. Sekarang sakit alasannya. Mungkin lupa, Bu. Ya sudah, ibu absen dulu. Suci Widya, Hadir, Bu. Elisa Devi, Hadirah, Bu. Eli Frida, Hadir, Bu. sudah hadir semua? Sudah, Bu. Ya Bu. Siap belajar untuk siang hari ini? Siap, Bu. Siapa yang tahu pelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. tahu. Kalian kemarin malam tidak belajar ya? Tidak, Bu. Iya, Bu. Main, Bu. Pelajaran kita siang hari ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini siapa yang tahu? Apa arti dan tujuan peristiwa Rengas Dengklok ini? Ayo siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya Elisa Devi, tolong jelaskan apa peristiwa Rengas Dengklok pada teman-temannya. Menurut sepengetahuan saya, Bu, peristiwa Rengas Dengklok itu peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda seperti Sukarni, Wikana, Aidit, dan pemuda lainnya dari perkumpulan Menteng 31. Terus pemuda itu menculik Soekarno dan Pak Hatta. Kemudian peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mungkin itu saja, Bu, sepengetahuan saya. Betul apa tadi yang dijelaskan oleh Elisa Devi? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari pertemuan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta ini dibawa ke Rengas Dengklok. Siapa di sini anak-anak yang tahu Rengas Dengklok? Karawang, Bu. Karawang di mananya? Di Jawa Barat. Nah, betul. Rengas Dengklok itu ada di daerah Karawang, salah
di Jawa Barat. Untuk kemudian Soekarno dan Hatta didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaannya sampai dengan terjadinya kesepakatan antara kaum tua dan kaum muda. Yang kaum tua dipimpin oleh Soekarno dan Hatta serta Master Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan diselesaikan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan akan Perang Pasifik. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 di lapangan Ikadas yang sekarang telah menjadi lapangan Monas. Latar belakang yang terjadinya penculikan Rengas Dengklok adalah pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kekalahan Jepang dari sekutu melalui pemberitaan sebuah radio dari luar negeri. Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, ia pun menghubungi rekan-rekan seperjuangannya untuk meneruskan berita ini kepada golongan kaum muda yang pro akan kemerdekaan agar segera bertindak. Golongan muda kemudian melakukan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Jakarta Timur 15 Agustus 1945. Jadi sehari sebelum 16 Agustus itu kaum muda sudah melakukan rapat yang untuk pada 16 Agustus dilakukannya proklamasi. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Tetapi kalian sepertinya kurang paham materi pada siang hari ini. Iya, Ya, Bu. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mencari materi dan dibaca bukunya. Tadi katanya kalian tadi malam tidak membaca buku ya? Suci, Bu. Aku. Bu. Kalian tidak membaca buku pada malam hari, makanya pada siang hari ini pas waktu pelajaran kalian tidak bisa menjawab maupun menangkap apa yang Ibu jelaskan. Maka Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian menjelaskan, untuk kalian mendiskusikan apa yang Ibu tadi jelaskan. Tolong dicari materinya di buku kalian dan dipahami. Nanti jika ada yang kurang paham dan kurang mengerti, kita diskusikan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu lontarkan untuk kalian. Maka Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mencari materi dan untuk mempelajarinya. Baik, Bu. Baik, Bu. Buat kelompok, Bu. Tidak usah. Kalian belajar bersama-sama dan didiskusikan bersama agar lebih paham materi pada siang hari ini. Jadi kalian diskusikan sekarang. Ibu tunggu 10 menit. Ini panas sekali, ini tidak ada kipas ya di sini. Tidak ada, Bu. Panas sekali. Besok tolong ketua kelasnya bilang sama kepala sekolah ya. Di sini butuh kipas angin. Panas sekali Kak, Iya, siang hari Bu. ini. Bu, Iya, kelas Bu. sekolahnya galak, Bu. Gak berani saya, Bu. Bilang sama BK-nya kalau nggak tukang kebun. Iya, Bu. Emang sekolah kita punya tukang kebun dia? Lanjut, guys, lanjut. Ayo, didiskusikan. Cuma dikasih waktu 10 menit loh. Kalian harus paham materinya. Gini loh, guys, tentang Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lainnya Soekarno, Bikana, Aidit, Soekarno. Iya, Soekarni, Aidi dan Khairul Saleh dari perkumpulan
Menteng 31. Gila berarti pemuda juga. Menteng 31 itu tepat terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1946. 45. 45. Iya, 45 pada pukul 3 pagi. Ini terjadinya sebelum proklamasi kemerdekaan. Oke guys, lanjut. Sampai mana tadi? Soekarno dan Hatta dibawa di Rengas Dengklok di Kerawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Soebarjo dengan golongan muda Ben tentang kapan proklamasi akan diselesaikan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Itu nah. Jadi Rengas Dengklok itu terjadi karena golongan tua dan golongan muda beda pendapat itu. Iya, karena Coba baca dulu lagi biar gak paham. Oke, aku mau baca yang proklamasi kemerdekaan guys. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus Emang berjumatan ya? 1945. Ini bacanya jam 10 pagi. Oh, Berarti kemerdekaan kita tuh pertama kali tuh hari Jumat guys. Wah, barokah sekali. ya Allah, Masya Allah. Di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas. Tahu Monas dah? enggak lah. Dasar kamu pernah ke sana beda. Atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Berarti dulu rumah Bung Karno itu di Jakarta ya? Di Monas dong. Pasti dipilih rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga. Ya, Ikada apa? Ikada itu tuh nama lapangan. Iya, singkatan dari apa? Nggak tahu aku, makanya nanti tanya ibu. Ikatan ikan berjajar. Masing Sampai mana tadi? Saya nggak paham nanti aku. Polisi Nah, datang. terus tuh, jadi kan pertama tuh kan kemerdekaan mau dibacain di lapangan Ikada karena nggak jadi di lapangan Ikada karena di sana udah tersebar kalau ada mau acara di sana, jadi dibacain di rumahnya Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50. Terus kesebarannya gimana tuh? Iya mana aku tahu. Iya makanya baca lagi lah Neng. Ya kan belum selesai. Oke lah lanjut. Terus tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Oke guys, lanjut selanjutnya. Jangan ikut anak-anak, didiskusikan. Abu. Mungkin karena tidak mendapatkan berita dari Jakarta, maka Yusuf Kanto. Oh iya, maklum. Aku udah pakai kacamata. Kau udah lihat kacamata di mana? Anak-anak. Baik bu. Baik. Karena tidak mendapatkan berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Dengan berundingnya kaum muda dan kaum tua, maka dijemputlah Soekarno dan Hatta serta Fatmawati dan Guntur, dan tepatnya pagi hari, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ya, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang diinjak. Emang pinjam kemana? Nah itulah, makanya dibaca lanjutnya. Mana lah? Sampai sini kok baca. Latar belakangnya pada 10 Agustus 1945 Sultan Syahrir mendengar
kekalahan Jepang dari sekutu melalui pemberitaan sebuah radio dari luar negeri. Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, ia pun menghubungi rekan seperjuangan untuk meneruskan berita ini kepada golongan muda yang pro kemerdekaan agar segera bertindak. Golongan muda kemudian melakukan rapat di Mang Laboratorium Mikologi di Ayo. lanjut. Golongan muda kemudian melakukan rapat di Mang Laboratorium Mikologi di Pegangsaan mana nih? Pegangsaan Timur, Jakarta, 15 Agustus 1945. Keputusan dari pertemuan tersebut adalah mendesak Soekarno oleh Hatta untuk segera memproklamasikan paling lambat 16 Agustus 1945. Kan Mbak Titi. Oke guys, Kita sebelumnya diskusi ya. terus tuh kan kekalahan Jepang sih. Kelemahan Jepang juga karena kekalahannya dengan sekutu di Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pengeboman terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, pasukan tentara Jepang juga ikut melemah. Dan Indonesia ini memanfaatkan kondisi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mantap lah tuh. Mantap. Gila nih. Kayak mana ya, dibuang mati semua lah penduduknya. Gak ada sih salah. Nyatanya masih pada hidup tuh di Jepang. Itu kan sekarang, beberapa kali. Ya kan kalau udah hilang semuanya kan berarti nggak ada kehidupan. Dari itu macam itu lah, kan ada generasi. Waktu 10 menit sepertinya sudah habis. Apakah kalian sudah jelas tadi apa yang dibaca pada siang hari ini? Bu, Rengas Dengklok itu terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Terus tuh golongan muda nih dia minta sama golongan tua, pokoknya kemerdekaan tuh harus diproklamasikan secepat-cepatnya. Karena ada kesempatan gitu nah Bu, kan Jepang kan dibom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi golongan muda tuh mikir kalau misalkan kekalahan Jepang bakal jadi kayak peluang buat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi golongan tua tidak sependapat dengan golongan muda. Terus Soekarno dan Hatta diculik deh. Nah, betul apa yang dikatakan Suci tadi. Apakah yang lain sudah jelas? Awal mula kenapa terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Jika sudah jelas, Ibu punya pertanyaan nih buat kalian semua. Bukan guys. Siapa nanti yang bisa jawab? Tolong jelaskan. Tolong jelaskan apa yang kalian mengerti saja. Cukup apa yang kalian mengerti saja lah. Baik, Bu. Dari kalian ini, siapa yang tahu beberapa anggota yang ikut serta menculik Insinyur Soekarno dan Hatta beserta anggota-anggota lain yang ikut diculik? Saya, Bu. Baik, Elisa Devi tolong dijelaskan. Orang-orangnya. Iya, orang-orangnya tolong dijelaskan, Devi. Sepaham saya Bu, pelaku atau pemuda yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta itu Soekarni, Wikana, Aidi, terus Khairul Saleh, kemudian pemuda lainnya Bu. Dan yang menjadi pemimpinnya adalah Sudancho Singgi. Nah, betul apa yang dijelaskan oleh Elisa Devi tadi? Apakah yang lain sudah paham? Paham, Bu? Paham, Bu. Tolong tadi Devi tadi menjelaskan apa, Suci? Devi bilang
Kalau misalkan golongan muda yang menculik Soekarno dan Hatta itu yaitu Sukarni, Wikana, Aidit, Heru Saleh dan lainnya. Golongan muda itu dipimpin oleh Sudanko Singgih. Nah, betul sekali apa yang tadi dikatakan oleh kawan kita Suci dan Elisa Devi. Kira-kira besok ujiannya seperti ini ya anak-anak. Apa yang telah kita baca, apa yang telah kita diskusikan, apa yang udah ibu tanyakan, itu akan masuk ke ujian mid maupun ujian akhir semester. Selanjutnya ibu ingin kalian bertanya apa yang kurang jelas dari diskusi kalian tadi. Apa yang ingin kalian sampaikan, apa yang kalian tadi belum jelas, apapun bagaimana, tolong ada yang ingin dipertanyakan? Saya Bu. Baik, Suci Widya, tolong apa pertanyaannya akan Suci sampaikan? Pertanyaan saya Bu, kenapa Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat peletakan penculikan? Apakah sudah dengar semua apa yang tadi ditanyakan oleh Suci? Dengar Bu. Dengar Bu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Suci tadi? Tolong didiskusikan. Ayo bersama-sama kita diskusikan. Saya Bu, penjawab pertanyaan dari Suci. Baik Eli, tolong dijawab. Gini nah Bu, karena kan pertanyaannya Bu, kenapa Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat pelaksana penculikannya? Ya betul. Jawabannya karena letak Rengas Dengklok yang strategis di dekat Tangsi Pembela Tanah Air atau PETA. Ya. Dan Soekarno dan Hatta singgah di rumah milik seorang laksana muda Tadasi Maida, seorang petani keturunan Tiongkok, keturunan Tionghoa Bu. Alasannya juga rumah ini tertutup di rimbunan pohon dan tak mencolok. Nah, betul apa tadi yang disampaikan oleh Eli. Baik, Ibu akan membenarkan sedikit penjelasan Eli tadi. Karena di Rengas Dengklok itu strategis dekat dengan Tangsi Pembela Tanah Air atau yang biasa disebut pada zaman dahulu adalah PETA. PETA adalah salah satu organisasi yang membela tanah air di Jawa Barat. Dan Soekarno-Hatta ini singgah di rumah milik Laksana Maida atau yang biasa disebut oleh orang sana Dwi Ki Siong, seorang petani keturunan Tionghoa. Alasan kenapa Soekarno dan Hatta dan istrinya dan anaknya Soekarno, yaitu Guntur, itu diletakkan di perumahan tersebut, yaitu karena perumahan yang ditempati oleh Soekarno ini tak mencolok dari tentara-tentara Jepang, karena rumahnya itu ditutupin oleh rimbunan pepohonan, makanya itu tidak terlihat di luar sana. Baik, apakah ada yang dipertanyakan dari pertanyaan tadi? Apapun yang Ibu jelaskan tadi? Sudah jelas Bu. Ibu kasih satu lagi pertanyaan untuk kalian, apa yang ingin dipertanyakan untuk diskusi kita pada siang hari ini? Saya Bu, ingin bertanya. Ya Eli, silakan. Kenapa penculikan Rengas Dengklok terjadi? Tadi kan Eli bertanya, kenapa penculikan Rengas Dengklok terjadi? Tadi sudah dijelaskan panjang, kali lebar, kali tinggi. Tapi Eli belum jelas, tolong siapa yang tadi sudah jelas, tolong dijelaskan kepada temannya. Salah satu teman kita, yaitu Eli, tolong dijelaskan. Siapa yang ingin menjelaskan? Saya boleh jawab Bu. Oh ya, Elisa Devi, tolong saya- dijelaskan. Menurut ringkasan saya Bu, saya kan tadi nyatet Bu. Iya. Belum saya lihat. Karena tadi Eli bertanya, kenapa sih penculikan Rengas Dengklok terjadi? Oh ya. Menurut ringkasan saya, karena kaum muda ingin kemerdekaan Indonesia dipercepat. Karena jika tidak, semakin lama yang ditakutkan oleh kaum muda adalah Soekarno dan Hatta dipengaruhi oleh bangsa Jepang. Dan kaum muda serta kaum tua berbeda pendapat. Kaum muda
Kaum tua ingin merancang dengan matang dan menunggu PPKI mensetujui kapan kemerdekaan Indonesia diselenggarakan. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Elisa Devi tadi? Jika peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena kaum muda ingin kemerdekaan Indonesia ini dipercepat. Karena jika tidak dipercepat, takutnya Soekarno dan Hatta itu dipengaruhi oleh tentara-tentara Jepang. Karena sebelumnya Soekarno dan Hatta itu sudah diperjanjikan oleh Jepang, kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada 7 September. Tetapi karena adanya pengeboman Nagasaki dan Hiroshima itu Jepang kalah dengan sekutu. Maka daripada itu Jepang takluk dan tidak daya lagi. Maka daripada itu tadi kan sudah disindir. Salah satu yang mendengarkan beritanya itu adalah Sultan Syahrir, Bu. Nah betul, Ibu lupa tadi siapa. Suci pintar sekali. Terima kasih Suci sudah membantu apa yang Ibu lupa tadi. Sama-sama, Bu. Suci ya Ibu. Salah satu itu adalah Sultan Syahrir. Itu adalah salah satu kaum pemuda yang ingin kemerdekaan itu dipercepat lagi. Baik, tadi sekiranya Ibu kira sudah jelas apa penjelasan yang kalian diskusikan maupun tadi yang ditanya jawab pada Ibu tentang Rengas Dengklok ini. Sekiranya besok pembelajaran selanjutnya tolong semuanya dibaca bukunya nanti malam maupun setiap hari pun tidak apa-apa. Mana tahu kalian masuk ke penjurusan sejarah kan kalian sudah enak untuk masuknya, untuk tahu pembelajarannya. Oke, siap, Bu. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Baik, Bu. Besok ada juga kuis dadakan dari Ibu. Kuis dadakan ini untuk nilai kalian di akhir semester. Ibu tidak akan mengasih ujian untuk kalian. Ujiannya ini adalah kuis-kuis dadakan. Pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lakukan pada setiap harinya, setiap hari Senin pada siang hari. Itu kuis dadakan untuk nilai kalian di akhir semester. Juga kepada Cika nanti tolong disampaikan ya. Jangan lupa berangkat sekolah. Sudah 3 kali apa itu sama Ibu, 1 kali izin, sudah habis itunya dispensasi dari Ibu. Tolong disampaikan ya Suci yang dekat rumahnya. Tolong disampaikan kepada Cika ya. Baik, Bu. Kalau tidak berangkat lagi pas waktu pembelajaran Ibu akan konfirmasi kepada BK, dipanggilkan orang tuanya nanti. Ya, Bu. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian. Semoga sehat selalu. Semoga pandemi ini juga berlalu. Jangan kemana-mana, jaga kesehatan semuanya. Baik, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya juga sudah habis. Ini waktu istirahat. Ibu tinggal semuanya ya.